Hai semuanya, kami dari kelompok 2 yang berisi Seni, Nada, Faiza, Aisyah, Cynthia, dan Fairuz. Di sini kami bakal menjelaskan tentang sistem ekonomi komando. BTW, kalian udah pada tahu belum sih tentang sistem ekonomi komando? Yang belum tahu, jangan lupa disimak ya. Nah, yang bakal pertama kami jelaskan adalah pengertian dari sistem ekonomi komando. Simak baik-baik ya. Pengertian dari ekonomi komando. Ekonomi komando salah satu jenis sistem ekonomi yang dianut beberapa negara di dunia. Salah satu ciri sistem ekonomi komando adalah sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara sehingga individu hampir tidak punya hak kepemilikan. Sederhananya, sistem ekonomi komando adalah sistem yang dimana pemerintah membuat semua kebijakan menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam sistem ini, kontrol pemerintah sangat tinggi, yaitu mengatur semua aspek kegiatan ekonomi. Nah, kami di sini bakal menjelaskan juga tentang ciri-ciri sistem ekonomi komando. Dengerin baik-baik ya. Ciri-ciri dari sistem ekonomi komando antara lain 1. Kekuasaan tertinggi dipegang pemerintah. 2. Seluruh sumber daya dikuasai dan dimiliki negara. 3. Hak milik individu tidak diakui. 4. Tingkat harga dan bunga ditentukan pemerintah. 5. Kebebasan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat terbatas. 6. Kegiatan ekonomi diatur dan diterapkan oleh pemerintah. 7. Pemerintah menguasai alat produksi penting bagi negara. Dan 8 adalah jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur pemerintah. 9. Pihak swasta tidak mempengaruhi besar terhadap pasar ataupun sumber daya. Nah, asal kalian tahu ya, sistem ekonomi komando juga punya kelebihan loh. Dengerin nih. Kelebihan-kelebihan dari sistem ekonomi komando. Salah satunya adalah pemerintahan mudah melakukan pengendalian harga barang di pasar. Kedua, pemerintahan mudah mengendalikan permasalahan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan lain-lain karena berperan sebagai pengendalian. Ketiga, kendali ekonomi masyarakat lebih stabil dan tidak terjadi kesenjangan. Keempat, tercapainya pemerataan pendapatan. Walaupun ada kelebihannya, tetap ada kekurangan juga sih, karena kan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi, dengerin kekurangannya ya. Kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi komando antara lain adalah hak individu tidak diakui. Pemerintah bisa memonopoli perekonomian tanpa melibatkan pihak lain. Kreativitas dan inovasi masyarakat terhambat. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Hak individu tidak diakui. Pemerintah bisa memonopoli perekonomian tanpa melibatkan pihak lain. Kreativitas dan inovasi masyarakat terhambat. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Nah, yang terakhir nih, gak semua negara loh menggunakan sistem ekonomi komando. Kalian mau tahu gak apa aja? Dan kenapa sih negara tersebut bisa menjadi sistem ekonomi komando? Dengerin dan simak ya. Negara yang menggunakan sistem tersebut, Korea Utara. Korea Utara menganut sistem ekonomi komando karena kependudukan Uni Soviet di tahun 1945. Sistem ekonomi di Korea Utara dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Hampir semua usaha yang krusial bagi kehidupan rakyatnya dijalankan oleh negara dengan masyarakat pekerjanya sebagai pegawai negeri. Kuba. Kuba menganut sistem ekonomi komando karena dikuasai oleh tentara sekutu, yaitu Spanyol. Hal tersebut tidak membuat negara ini makmur, melainkan mengalami krisis pangan yang ekstrim ketika Uni Soviet runtuh. China mulai menerapkan sistem ekonomi komando saat berada di bawah kekuasaan Mao Zedong. Mereka meniru Uni Soviet dan Partai Komunis. Meskipun China sudah mulai melakukan reformasi ekonomi, namun pengaruh dari politik Partai Komunis masih sangat kental. Namun, China sudah mengizinkan para pengusaha dalam mencari keuntungan, akan tetapi tetap dengan aturan tertentu, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum dan kekuasaan pemerintah. Nah, itu dia adalah penjelasan-penjelasan singkat dari kami tentang sistem ekonomi komando. Kalian udah pada paham belum? Kalau kalian belum pada paham atau ingin mendalami pelajarannya, jangan nanya ke kita ya. Kita juga masih bingung. Dan maaf bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama si Ibu Asih. Cukup sekian video hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dah semuanya.